Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'utsur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih hidup di akhir Sya'ban ini. Tentu bukan satu kebetulan Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki apa-apa yang salah dalam kehidupan kita, menambah apa-apa yang mungkin sudah baik, sehingga insya Allah kita akan kembali ke sisi Allah dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang riang gembira, dalam keadaan yang penuh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau nama lainnya adalah husnul khatimah. Kita pun berdoa dan berharap semoga di akhir Sya'ban ini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk masuk ke dalam bulan Ramadan tahun ini. Kalau nggak masuk gimana Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita keluar dari dunia ini dalam keadaan terbaik insya Allah. Lebih jauh dari itu, kita juga berharap dan berdoa, kemudian berusaha, kalau Allah izinkan nanti masuk Ramadan tahun ini, mudah-mudahan Ramadan ini jadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita insya Allah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, kedua hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah ajarkan bagi hidup kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum mulai minum dulu ya Pak. Mumpung masih bisa minum pagi nih. Sarapan mana? Ya, sarapan ntar. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oh, saya baru lihat ibu-ibunya udah gak kelihatan di sini. Tapi sebelah hijrah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita lanjutkan bahasan kita di bulan yang lalu mengenai keajaiban Ramadan ya, dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan keajaiban itu. Ya, jadi keajaiban Ramadan itu kan bulan lalu sudah kita sampaikan, tapi ada caranya untuk mendapatkan keajaiban itu ya, supaya betul-betul tadi cita-cita kita kalau masuk Ramadan tahun ini, mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Oke, langsung aja. Kalau soal fikihnya, saya pikir nanti Bapak Ibu bisa lihat banyak pengajar, para ustadz lain yang sudah mengajarkan bagaimana cara secara fikihnya gitu ya. Saya ingin sampaikan satu hal yang mungkin jarang disampaikan, yakni mengubah mindset kita. Jadi untuk dapat keajaiban Ramadan ini, pertama cara pandang kita tentang Ramadan itu harus dirubah. Ada 3 hal yang insya Allah saya ingin sampaikan pada kesempatan hari ini. Kemungkinan nggak cukup 3-3-nya, jadi mungkin 2. Nanti yang satu lagi insya Allah hari Rabu ya. Hari Rabu kita berarti sudah puasa itu. Insya Allah kita akan sampaikan yang ketiga. Saya cepat aja. Yang pertama, kita harus mengubah cara pandang kita tentang puasa dan puasa Ramadan. Maksudnya gimana? Gini Pak. Jadi menyempurnakan mindset itu artinya mindsetnya sudah ada, sudut pandangnya sudah ada, cuma butuh disempurnakan. Maksud saya begini, ini ada penelitian ya, pernah dilakukan oleh orang namanya Edward Shafir. Nah ini Edward Shafir dan Benjamin Worf ya. Mereka pada 1930 meneliti kenapa orang-orang Eskimo itu, Bapak Ibu, nih orang-orang Eskimo ya, nih, kenapa mereka ini bisa kebal sama dingin, gitu. Jadi itu dinginnya tuh di bawah minus, ya, bahkan bisa sampai minus 10 gitu ya. Tapi mereka kebal, nih rumahnya, di dalam rumahnya itu
es. Jadi rumahnya es dijadiin rumah gitu. Ya. Tempat duduknya sofanya es gitu. Tapi mereka kuat, gitu ya. Kenapa mereka bisa begitu? Nah, ini diteliti oleh dua orang itu, namanya Edward Sapir dan Benjamin Whorf. Ini masih dipakai sampai hari ini hasil penelitiannya. Mereka meneliti, yang kemudian hasil penelitian itu dikenal dengan istilah dalam dunia ilmu pengetahuan Sapir-Whorf hypothesis, atau nama lainnya adalah linguistic relativity. Sederhananya begini rupanya Bapak Ibu. Orang Eskimo tuh bisa kuat sama dingin, ya, sampai sekian derajat itu, karena mereka punya bahasa atau definisi dalam bahasa yang mereka katakan sehari-hari tentang salju. Gitu. Nah, pelan-pelan ya. Ini penting buat kita karena nanti berkaitan dengan mindset kita terhadap Ramadan, ya. Dan kita dapat segala keajaiban Ramadan atau enggak itu tergantung bagaimana kita mendefinisikannya. Ya, jadi linguistic relativity, apa linguistic relativity itu? Jadi language, bahasa yang kita pakai sehari-hari itu can shape our perception of reality. Itu bisa membentuk persepsi kita tentang realitas kehidupan kita. Gitu ya. Dan bahkan mengendalikan pikiran kita. Jadi bahasa yang kita pakai, yang kita definisikan terhadap sesuatu, itu bisa membentuk persepsi kita terhadap satu realitas itu, bahkan mengendalikan pikiran kita. Mengendalikan pikiran kita, ya. Nah, orang-orang Inuit ini atau orang-orang Eskimo ini, mereka punya bahasa yang indah terhadap salju. Jadi salju yang turun, yang baru turun, mereka namakan aput. Salju yang gelinding, mereka namakan kona, sebagaimana itu adalah seorang putri di nama mereka dan lain sebagainya. Ini ya, drifting snow, kemudian snow drift, macam-macam. Jadi salju itu dinamakan dengan indah oleh mereka. Nah, anak-anak mereka lahir, cucu keturunan mereka lahir, itu sudah hidup di pemahaman yang bahwa salju itu indah, dingin itu enak. Lahirlah kemudian realitas dalam cara berpikir mereka bahwa salju itu tidak berbahaya. Tinggal di salju itu enak, tinggal di salju itu indah, tinggal di salju itu bagus. Maka mereka sanggup tinggal di suhu yang minus sampai 10 derajat. Gak ada masalah. Karena persepsi yang mereka bangun. Karena definisi terhadap kata-kata yang mereka terapkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maksud saya harus menyampaikan ini karena di dalam Al-Quran kita akan mendengar kata-kata kemudahan dalam Ramadan itu. Ya, ini langsung saya to the point ke situ, ya. Kemudahan di dalam Ramadan itu Bapak Ibu disebutkan 2 kali dalam 184 dan 185, kalimatnya faman kana minkum maridon, 184 ya. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh menggantinya di hari yang lain. Ini yang sejak dulu kita dijelaskan, satu pemahaman yang benar sebetulnya, tapi tidak lengkap. Bahwa kemudahan Allah itu adalah Anda tidak perlu berpuasa kalau sakit atau dalam perjalanan. Yang mungkin tidak kita sadari selama ini adalah kalau hanya satu pemahaman itu tentang kemudahan ini, berarti puasa itu adalah beban. Coba. Ya kan? Nah. Iya kan? Coba. Kata Allah di sini faman kana minkum maridhan, nanti sama 185-nya waman kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan boleh menggantinya di hari yang lain. Oh, berarti kemudahan Allah itu adalah boleh nggak puasa kalau lagi dalam perjalanan, boleh nggak puasa kalau lagi sakit, gitu ya. Itu satu pemahaman yang sebetulnya benar. Tapi kalau tidak dijelaskan secara utuh bahwa ada satu pemahaman lagi mengenai ayat itu,
kesimpulannya seolah-olah puasa itu beban. Itu sebabnya kira-kira kamu kan dalam perjalanan, saya tahu puasa itu berat, udah kamu nggak usah puasa, nggak apa-apa. Jadi puasa itu beban. Dengan mindset ini, dengan mindset puasa itu beban, cara pandang puasa itu beban, kecil kemungkinan kita bisa mendapatkan bonus dari puasa itu sendiri. Maksud saya. Padahal kalimatnya, kalau kita lanjutkan, kita perhatikan baik-baik kalimatnya. Kalau kita lanjutkan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang punya kesulitan yang tetap dalam dirinya maka dia boleh membayar fidyah bagi orang miskin. Lanjutkan kalimatnya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa berbuat kebaikan maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Jadi kalau kalian sakit, boleh puasanya diulang di hari yang lain. Tapi kalau kalian sanggup berpuasa, sakit dan puasa itu lebih baik buat kalian. Kalau kalian dalam safari, dalam bepergian, boleh nggak puasa? Itu kemudahan. Tapi kalau kalian bepergian dan tetap bisa berpuasa, itu adalah kemudahan yang sesungguhnya dari Allah untuk kalian. Gitu. Karena apa? Ada kalimatnya, wa antasumu khairul lakum, berpuasa lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, seandainya kalian tahu. Seandainya tahu. Kalau nggak tahu ya nggak tahu bahwa kemudahan itu sebetulnya adalah dengan berpuasa, bukan dengan tidak berpuasa. Gitu. Ada orang tanya ke saya, ibu-ibu, Ustadz, suami saya berapa tahun terakhir ini nggak pernah puasa selama bulan Ramadan. Alasan dia adalah karena pekerjaannya berat. Kan boleh di dalam Al-Quran, dia bilang begitu. Kalau pekerjaan berat tidak puasa itu kan boleh. Itu kan kemudahan dalam Al-Quran. Akhirnya saya suruh bikin teh manis setiap pagi, tapi batin saya menolak. Gimana ya? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi mindset kita tentang kemudahan Allah itu harus disempurnakan, Bapak Ibu. Sempurnakan. Memang betul ada kemudahan Allah kalau kita sakit. Sakit itu maksudnya apa gitu kan ya? Sakitnya kayak apa? Tapi kemudahan sesungguhnya adalah ketika kita sanggup berpuasa. Dalam sakit sanggup berpuasa, itu kemudahan. Dalam bepergian sanggup berpuasa, itu kemudahan. Kenapa bisa demikian? Nah ini Bapak Ibu ya. Nanti yang 185 kita bahas lagi. Sebentar, saya ingin tampilkan ini dulu. Ini udah pernah kita sampaikan. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah apa yang pernah kita sampaikan di waktu lalu, tapi kali ini kita akan melihat dari bagaimana mengubah mindsetnya. Ya. Mindset kita tentang puasa itu. Dr. Yasunori Ohsumi ini dapat hadiah Nobel tahun 2016 atas penelitiannya tentang puasa, ya, berpuasa. Ini Bapak Ibu. Jadi kalimatnya begini. Ini ya. Kalimatnya, during starvation, ketika dibuat lapar, sel-sel di dalam tubuh kita itu akan breakdown, akan memecahkan protein dan non-essential komponen, akan memisahkan antara protein dan komponen yang tidak lagi diperlukan. Itu oleh sel itu dipisahkan ketika dia dibuat lapar. Dipisahkan antara protein yang masih dipakai, yang bagus, dan non-essential komponen yang sudah tidak lagi diperlukan. Kemudian apa yang dilakukan sel ini ketika dibuat lebih lapar lagi, maka dimakan oleh dirinya sendiri, Bapak Ibu. Ya, self-eating cell. Ya, self-eating cell. Dimakan oleh dirinya sendiri. Itu ketika lapar. Jadi maksud saya, saat seseorang bekerja aktivitas fisik dan dia lapar, dia puasa, itu justru ini namanya autophagy, justru autophagy-nya akan bekerja lebih maksimal ketimbang orang yang berpuasa tapi tidak bekerja fisik atau tidur-tiduran saja. Orang puasa tapi tidur-tiduran aja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu autophagy-nya lambat bekerja. Kenapa? Karena starvation-nya tadi itu tidak dipicu dengan lebih cepat. Jadi kalimat Allah, kalau Anda dalam keadaan sakit,
Kalau bisa berpuasa, itulah kemudahan Allah untuk Anda. Bukan nggak puasanya, bukan. Tapi justru puasanya itulah kemudahan Allah untuk kita. Gitu. Kenapa? Karena kita butuh regenerasi sel dalam sakit itu. Dan regenerasi sel itu hanya bisa didapat ketika sel itu dibuat lapar atau dalam puasa. Gitu. Yang kedua, ketika kita bepergian atau dalam pekerjaan, otomatis kita capek, tambah lapar, ya, bekerja dalam lapar, bepergian dalam lapar, semakin starvation-nya, semakin laparnya lebih tinggi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka autofaginya semakin mudah untuk bekerja atau terjadi. Nah, itulah kemudahan Allah untuk kita. Wa antasumu khairul lakum. Berpuasa lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, seandainya kalian tahu. Itu maksudnya. Ya. Ini mindset ini harus dirubah. Kalau enggak kita jadi beban, puasa itu jadi beban. Dan karena terblok mindset kita, seperti orang-orang Eskimo tadi, mereka sudah membuka blocking mindsetnya atas salju. Sehingga mereka bisa bersahabat dengan salju, badannya menyesuaikan. Nah, kalau kita masih punya mindset bahwa puasa itu beban, sulit, susah. Yang mudah itu adalah kalau tidak puasa, maka terblocking juga hadiah Allah kepada kita itu. Itu maksud saya. Bahaya kan? Nah, itulah yang terjadi kepada ini yang pernah kita bahas berkali-kali. Saya bahas lagi, saya tampilkan lagi sedikit untuk mengingatkan kita. Presiden pertama Tunisia, Habib Bourguiba, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, Habib ini bukan dia keturunan Nabi ya. Ada yang nanya, wah berarti dia keturunan Nabi Ustadz. Bukan, namanya doang Habib, Habib Bourguiba. Ya, Habib Bourguiba, presiden pertama Tunisia ya, presiden pertama karena sebelumnya kan kerajaan, kemudian dia kudeta, dia jadi presiden. Dari 1957 dia berkuasa, 5 tahun sesudah berkuasa, Bapak Ibu, tahun 1962 tepatnya itu, atau Ramadan 1381 Hijriah, dia mengumpulkan seluruh menteri-menteri dalam kabinetnya, bahkan mengundang mufti Tunisia. Siang hari bolong bulan Ramadan itu 1381 Hijriah, tiba-tiba dihadirkan jus buah, ya, segelas jus buah di depan semua menteri dan juga mufti, termasuk presiden. Nah, kemudian presiden di situ bilang, presiden Tunisia bilang, mulai sekarang saya akan mengeluarkan keputusan presiden, semacam dekret presiden, bahwa puasa Ramadan tidak wajib bagi semua muslim di Tunisia. Nah, setelah itu kemudian dia minum jus buah. Nah, sekarang saya akan minum jus buah di siang hari bulan Ramadan. Semua menteri ngikutin, Bapak Ibu. Semua menteri ngikutin. Ya iyalah, presidennya begitu, menterinya juga ngikutin. Semua menteri ngikutin. Kecuali mufti Tunis. Mufti Tunisia nggak minum. Terus karena nggak minum, dikasih waktu oleh presiden, ditanya, gimana menurut Anda, Mufti? Ini terkenal sekali di berbagai cerita sejarah dijelaskan. Mufti Tunisia membacakan surat Al-Baqarah mulai dari 183 sampai 185, diakhiri dengan kalimat Shadaqallahul Azim wa qad kazzaba ra'isu Tunis. Ya, dia bilang, sungguh Allah benar dengan segala firman-Nya dan sungguh berdusta ini presiden Tunisia ini, kata mufti itu ya. Konon kabarnya 6 bulan kemudian mufti meninggal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang banyak mengaitkan dengan peristiwa itu, tapi wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi si Habib Bourguiba ini, Bapak Ibu, adalah orang Tunisia yang dalam sehari-hari mereka bicara dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada orang baca Quran, dia pasti tahu maksudnya, maknanya dia pasti tahu. Kita orang Indonesia, kita bicara kita nggak ngerti bahasa Arab. Orang baca Quran kita nggak tahu artinya apa, gitu ya. Jadi dia maksud saya ingin mengatakan harusnya dia lebih paham bahasa sehari-harinya bahasa Arab. Ditambah lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia anak seorang ulama. Ini pakaian khas ulama Tunisia nih. Ini bapaknya. Kemudian ini abangnya. Nah, ini Habib Bourguiba, anak terakhir, anak bontot. Anak 8 dari 8 bersaudara. Besar kemungkinan dia juga punya hafalan Al-Quran tentu saja, karena dalam bahasa Arab. Bahkan kalau kita perhatikan Tunisia itu banyak menghasilkan ulama, banyak menghasilkan kitab-kitab yang dipakai ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu rujukan utama saya dalam hal ilmu tafsir
adalah kitab At-Tahrir wa Tanwir, ditulis oleh Imam Ibnu Asyur rahimahullah, berasal dari Tunisia. Itu. Jadi kenapa Habib Bourguiba sampai begitu? Kenapa dia sampai bisa berpikir seperti itu nih? Ya, ini ada cuplikan korannya dari The New York Times yang terbit tanggal 5 Maretnya ya di Amerika. The New York Times 5 Maret, Bapak Ibu. Habib Bourguiba ditanya sama wartawan ini, Thomas Brady ini, kenapa dia melakukan kepres seperti itu ya, padahal di negara muslim. Dia bilang, I can be more useful to my country if I am not sitting in the corner yawning and hungry because of Ramadan. Saya bisa lebih bermanfaat buat negara saya kalau saya nggak sebulan penuh ini nggak ngantuk-ngantukan, lemes, tidur-tiduran di pojok ruangan karena sebulan nggak makan di bulan Ramadan. Gitu. Jadi mindset dia, Ramadan itu beban. Nggak makan itu beban, puasa itu beban, mindset dia, cara pandang dia. Nah kebetulan dia presiden, dia bisa mengambil keputusan yang tinggi, maka terjadilah seperti itu Bapak Ibu. Gitu. Ya. Nah, jadi bahaya kalau kita masih punya mindset bahwa Ramadan itu adalah beban, Bapak Ibu ya. Demikian pula kalau ini puasa ya, puasa itu autophagy. Demikian pula kalau kita perhatikan ayat tentang Ramadan. Nah, ini ayat tentang Ramadan. Kalau tadi kan tentang puasa itu kan bisa kapan aja, bisa bulan Ramadan, bisa bulan Sya'ban, bisa bulan Syawal. Pokoknya puasa dari pagi sampai sore itu dapat autophagy hadiahnya, ya, self eating cell gitu ya. Nah, bagaimana dengan Ramadan, Bapak Ibu? Sama juga di Ramadan itu ada kalimat wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra, ya. Nih, wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka boleh dia mengulang di hari yang lain. Ah, tapi lanjutkan kalimatnya supaya tidak berhenti di situ. Kalau berhenti di situ hanya diambil satu kalimat itu saja, seolah-olah kemudahan Allah adalah ketika tidak puasa. Gitu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kamu dan tidak menginginkan kesulitan. Seolah-olah yang mudah itu tadi adalah yang tidak puasa. Padahal kalau kita lanjutkan kalimatnya, kemudahan yang dimaksud adalah walitukmilul iddah, ketika seseorang itu menyempurnakan bilangan puasanya. Bilangan puasa mana? Bilangan puasa 1 bulan. Taunya dari mana? Dari sini. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa berjumpa dengan bulan ini, falyasumhu. Hu ini adalah domir kata ganti terhadap bulan. Jadi barang siapa jumpa dengan bulan Ramadan ini, maka wajib bagi dia berpuasa sebulan penuh di dalamnya. Itu maksudnya. Baik, Ibu. Dan kata Allah tadi, Allah inginkan kemudahan bagi kamu, bukan kesulitan seandainya kamu menyempurnakan bilangan bulannya. Jadi kalau orang puasa penuh 1 bulan, kata Allah, itu kemudahan dari Allah. Itu kemudahan dari Allah. Dan Allah tidak inginkan kesulitan kepada kamu. Ya, jadi kemudahan hidup jika berpuasa 1 bulan, dan kesempitan hidup jika tidak berpuasa 1 bulan. Walitukmilul iddah, Bapak Ibu ya. Nah, dan kemudahan untuk menggenapi definisi bilangan bulan tadi itu. Jadi misalkan di bulan Ramadan ini dia tidak bisa berpuasa, dia menggenapi 30 hari atau 29 hari di hari yang lain. Tapi ada maksud yang lain, yakni menggenapi bulan itu, bulan Ramadan itu nggak boleh lepas, Bapak Ibu. Harus dijelaskan kepada umat supaya umat tahu bahwa kemudahan yang dimaksud itu bukan hanya kalau tidak puasa. Justru kemudahannya adalah ketika seseorang berhasil berpuasa 1 bulan. Ya. Nah, apa definisi 1 bulan, Bapak Ibu? Ya, ini agar mindset kita jelas. Yang dimaksud 1 bulan itu adalah 4 pekan berturut-turut. Berturut-turut itu 1 bulan. Jadi kalau tidak berturut-turut bukan 1 bulan namanya. Misalkan bulan ini saya puasa 1 pekan, bulan depan 1 pekan, bulan depan lagi 1 pekan, bulan depan lagi 1 pekan, 4 bulan. Itu nggak bisa dibilang satu bulan walaupun puasanya 4 pekan. Kenapa? Karena tidak berturut-turut, Bapak Ibu. Ya, tidak berturut-turut. Jadi puasa 1 bulan itu definisinya adalah 4 pekan berturut-turut, dan definisi kedua adalah 30 atau 29 hari. Nah, biasanya kita dijelaskan tentang 30 atau 29 hari ini.
Nah, jadi 1 bulan itu 30 hari misalkan ya. Misalkan di bulan Ramadan kita nggak puasa 2 hari, nanti diganti di bulan lain supaya genap 30 hari. Betul, sudah betul. Ini, tapi ada satu lagi definisinya, yakni 4 pekan berturut-turut. Jadi kalau orang sanggup puasa 4 pekan berturut-turut, itu definisi 1 bulan yang pertama. Justru yang lebih penting, Bapak Ibu, definisinya. Nah, tadi Allah katakan Allah ingin kemudahan kalau kamu puasa 1 bulan. Apa yang dimaksud? Nah, ini saya singgung lagi apa yang pernah kita bahas di kesempatan lalu untuk lebih kuat. Ini adalah penelitian di Baylor University di Houston, Texas, Oktober 2020 yang lalu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, kita sebetulnya nggak butuh ini, tapi kita yakin kepada kalimat Allah. Tapi hal ini kita tampilkan supaya kita tahu why-nya, kenapanya. Ya, supaya kita tahu hadiah dari Allah itu seperti apa. Rupanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seseorang berpuasa intermittent fasting, ini intermittent juga kadang-kadang karena sekarang lagi banyak intermittent fasting, jadi keliru juga maknanya itu ya. Jadi intermittent fasting itu Bapak Ibu artinya berpuasa dalam 24 jam itu ada buka puasanya. Itu intermittent fasting. Nah, jadi salah kaprahnya begini, orang sekarang kan banyak dia dari malam nggak makan, terus nggak sarapan, nanti makannya di siang hari, makan siang, dia bilang itu intermittent fasting. Betul, tapi bukan hanya itu intermittent fasting. Intermittent fasting itu artinya dalam 24 jam tidak puasa terus, ada bukanya, itu intermittent fasting. Jadi puasa kita nanti di bulan Ramadan itu juga intermittent fasting. Kenapa? Karena kita tidak puasa tidak makan dari subuh ya sampai nanti buka puasa terus kita makan. Nah, itu intermittent fasting. Itu maksudnya. Intermittent fasting from dawn to sunset, dari fajar sampai dengan terbenam matahari selama 4 pekan berturut-turut. 4 consecutive weeks, 4 pekan berturut-turut itu ya. Akan terjadi induksi di dalam tubuh kita, akan merangsang di dalam tubuh kita keluarnya atau diproduksinya serum anti kanker dalam respon proteome sel kita. Serum anti kanker, Bapak Ibu. Nah, itu hanya terjadi kalau puasanya 4 pekan berturut-turut. Dan yang kedua, hadiahnya adalah meningkatkan metabolic syndrome kita. Apa itu metabolic syndrome? Metabolic syndrome itu salah satunya insulin. Sensitivitas insulin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita ini bukan nggak punya insulin, tapi insulin kita sudah tidak sensitif lagi. Nah, karena tidak sensitif, begitu glukosa masuk ke dalam tubuh kita, tidak bisa diubah menjadi energi. Insulin itu punya 7 fungsi, salah satu yang paling terkenal adalah mengubah glukosa menjadi energi. Karena glukosa tidak bisa dirubah jadi energi, nah, jadilah dia gula darah, diabetes tipe 1 dan tipe 2. Itu metabolic syndrome. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Supaya dia kembali sensitif lagi, puasa dengan benar. Nah, ada catatannya dengan benar ya. Nanti dengan benarnya kita buka sedikit. Puasa dengan benar Bapak Ibu. Meningkatkan metabolic syndrome. Tekanan darah tinggi juga metabolic syndrome. Bapak Ibu. Tekanan darah tinggi. Ya. Nah, jadi menciptakan serum anti kanker dalam respon proteome sel kita. Apa itu respon proteome? Saya jelasin sedikit aja. Jadi gen kita ini Bapak Ibu ya, DNA kita ini deoksiribonukleotik acid atau RNA, ribonukleotik acid kita ini punya sel di dalam tubuh kita ini yang di copy paste terus setiap detik, copy paste. Ini sel semua. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat cermin kalau kita ngaca, kita lihat mungkin rambut kita sudah putih, ada keriput, itu hasil copy karena ada copy paste yang sudah rusak, di copy berikutnya makin rusak. Kecuali, kalau mau tidak rusak, kecuali ketika terjadinya respon ketiga. Jadi urutannya begini, ini gen kita di copy paste, namanya transkriptom maksud saya. Nah, kemudian ada kesempatan untuk masuknya protein ke dalam sel itu tadi. Nah, itu ya. Inilah yang namanya proteome respon. Nah, kemudian nanti terjadi metabolisme ke dalam sel kita itu berikut seperti ditambal, Bapak Ibu nih. Ya. Jadi sel kita itu seperti ditambal. Apa yang tadi sudah bolong di kopi-kopinya itu ditambal.
Sehingga berikutnya terjadi kopi lagi adalah kopi paste yang sudah lebih baik, yang sudah ditambal, itu maksudnya. Makanya kalau seseorang berpuasa dengan benar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, contoh seperti Rasulullah dan para sahabat, istilahnya mereka akan stop aging. Mereka akan berhenti menua. Maka itu Rasulullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam berbagai riwayat itu saat wafat uban beliau cuma beberapa helai saja. Ya. Kalau kita kan banyak. Buat semua. Sama Pak, saya juga. Gitu ya. Rasulullah tuh saat wafat usia 63, uban beliau cuma beberapa helai saja. Dan beliau tidak pernah sakit seumur hidup. Sakitnya cuma seminggu terakhir sebelum wafat. Nah, kemudian wafat. Gitu. Sekarang kita bisa paham kenapa beliau bisa seperti itu. Gitu ya. Nah, itu. Jadi kopi pastenya sel kita ini berikutnya akan lebih baik kalau kita berpuasa 4 pekan berturut-turut ya. Ini penelitian di Baylor University tadi, 14 orang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diambil sampel darahnya sebelum puasa dan kemudian puasa dari fajar sampai terbenam matahari, syaratnya puasa dengan benar Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah 4 pekan puasa itu sampel darahnya diambil lagi, terjadi peningkatan serum anti kankernya di respon proteome tadi, di respon ketiga sel tadi itu. Kemudian ada DNA repair protein tadi ya, Bapak Ibu, dihasilkan. Kemudian insulin jadi lebih sensitif dan kemudian juga mendapatkan protein yang associated dengan longevity atau panjang umur. Nah, jadi sel-selnya jadi lebih sehat, Bapak Ibu, gitu ya. Maksud saya, inilah kalimat Allah tadi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kalau kamu puasa 4 pekan berturut-turut, Allah menginginkan kemudahan bagi kamu. Nah, ini ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddah. Kalau kamu sempurnakan bilangan puasanya 1 bulan itu Allah inginkan kemudahan buat kamu. Tidak ingin kesulitan untuk kamu. Jadi kemudahan itu dengan berpuasa, justru bukan dengan tidak berpuasa. Itu maksud saya, itu mindsetnya. Kalau tidak berpuasa, nggak puasa, ini kemudahan dari Allah. Berarti kita menanamkan dalam diri kita bahwa puasa itu beban. Tapi kalau kita menanamkan dalam diri kita, mindset kita bahwa puasa itu hadiah, maka kemudahan Allah justru ketika Anda berpuasa, bukan ketika Anda tidak berpuasa. Itu apa? Jadi maksudnya begini ya, kira-kira begini maksudnya. Saya nggak tahu ini udah saya jelaskan juga atau belum di bulan yang lalu ya. Kemarin saya ceramah bukan kemarin, 1 bulan yang lalu kira-kira, kurang lebih, di Asmaul Husna, Masjid Asmaul Husna sini Bapak Ibu, Kelapa II. Setelah ceramah ini ada jamaah namanya Pak Hakim. Ya, saya sudah izin dengan Pak Hakim, makanya saya bisa cerita ke Bapak dan Bapak Ibu. Silakan nanti kalau Bapak Ibu sholat di situ tanya yang namanya Pak Hakim mana. Nah, ini. Tahu dari mana? Dari Ustadz Doni gitu bilangannya. Dia cerita. Setelah ceramah ini dia cerita. Ustadz, saya 7 tahun yang lalu kena kanker usus. Pak Hakim di Masjid Asmaul Husna. Lalu oleh rumah sakit, jangan disebut mereknya ya, tapi saya tunjuk aja. Oleh rumah sakit disuruh potong kan, rektum kolonnya itu ya, ujung itu disuruh potong. Karena dia sudah stadium 3. Jadi tanda-tanda stadium 3 usus kanker itu adalah, kalau menurut cerita Pak Hakim, makan apa aja muntah darah. Begitu juga ke belakangnya itu darah juga ya. Beda dengan ambeien tentu saja. Suruh potong gitu ya. Nah, sebelum potong itu dia ada dapat saran, coba Bapak sebelum potong datang ke rumah sakit holistik di Purwakarta. Ya, saya juga nggak tahu ada rumah sakit ini, saya nggak tahu. Rumah sakit holistik di Purwakarta. Terus dia datang ke sana, Pak. Karena dia pengen sembuh kan, dia datang ke sana. Kata dibawa MRI-nya, dibawa itunya CT scan-nya dibawa, semua dibawa. Terus kata dokter sana, oke, syaratnya Bapak harus tinggal di sini, rawat inap 2 bulan. Ya, 2 bulan berturut-turut rawat inap. Oke? Rawat inap. Apa yang harus dilakukan selama rawat inap? Bapak mesti puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Syaratnya
buka puasa, makanan untuk buka puasa dan sahur harus dari rumah sakit. Jadi kalau ada yang jenguk, anak, istri boleh jenguk, tapi makanannya nggak boleh dimakan. Makannya harus dari rumah sakit. Oke, dia rawat inap 2 bulan, setelah selesai puasa berturut-turut 2 bulan, kemudian di bulan ketiga diberikan herbal semua, jenis-jenis ini, jenis itu dan segala macam. Bulan keempat boleh pulang. Nah, kemudian dia datang lagi ke rumah sakit untuk cek. Begitu di MRI lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ususnya bersih, kankernya hilang, sembuh total. Orangnya masih ada di Asmaul Husna, masih sehat. Bapak Ibu. Nah, disitulah saya mengerti apa yang dimaksud Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi hidupmu dengan berpuasa. Kata Pak Hakim, di situ saya paham, Ustadz, kata dia setelah saya ceramah, sekarang saya baru paham. Kalaulah saya terus kena kanker, saya akan mati di usia, di detik, di jam dan hari yang sudah Allah tentukan, itu nggak bisa geser. Yang namanya mati itu kan nggak bisa geser, waktunya nggak bisa geser. Tapi cara mati itu, cara menuju kepada titik mati itu pilihan kita masing-masing. Jadi seandainya Bapak tadi itu, Pak Hakim itu mati ke titik mati dia itu dengan sakit, Bapak Ibu, bukankah itu lebih sulit kalau dia menuju mati dalam keadaan sehat? Itu maksudnya. Jadi dengan puasa, yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan bagi hidupmu. Kamu akan mati juga di titik yang sudah Allah tentukan waktunya. Tapi cara menuju kamu mati supaya lebih mudah, puasa. Gitu kan? Bayangin kalau kita kanker menuju wafat. Kalau kitanya sih, oh saya mau pokoknya sabar, udah saya terima, saya sabar, ini kehendak Allah, ini qadarullah ini. Iya, Anda bisa sabar. Tapi apakah anak-anak Anda bisa sabar? Apakah istri bisa sabar? Atau ibu-ibu, kalau ibu-ibu yang sakit, apakah suami ibu bisa sabar dalam merawat ibu? Anak-anak apakah bisa sabar dalam merawat kita, bapaknya yang sakit? Kita nggak tahu aja, jangan-jangan mereka berantem di antara mereka. Lu aja deh yang jagain bapak, gua kan harus kerja, lu aja deh, lu begini, lu begitu, wah dulu lu, kita nggak tahu itu. Ngerepotinnya kita nggak tahu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi yuridullahu bikumul yusra, Allah inginkan kemudahan bagi kamu, tidak menginginkan kesulitan bagimu dengan kamu menyempurnakan bilangan bulan berpuasa itu. Yaitu 4 pekan berturut-turut atau 30 hari atau 29 secara keseluruhan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu dari situlah mindset kita bisa berubah bahwa puasa ini hadiah, bukan beban. Gitu. Nah, syaratnya puasa yang benar. Tadi Pak Hakim cerita selama 2 bulan persis seperti ini Pak. Ya. Makanan buka dan sahurnya itu diatur oleh dokter, oleh rumah sakit. Ada 4 hal yang nggak ada, yang nggak boleh. Yang dalam makanan berbuka itu ada 4 yang tidak boleh. Ya. Yang pertama, tidak ada glukosa sama sekali. Nggak ada gula sama sekali, Bapak Ibu. Yang kedua, tidak ada daging sama sekali. Baik daging sapi maupun daging ayam. Ya. Nggak ada daging. Ikan ada. Kalau daging itu kan maksudnya binatang darat, maksud saya. Tidak ada binatang darat sama sekali. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada sesuatu yang digoreng. Nah, ini dia yang berat ini ya. Saya ulangi. Stres semua nih, saya tahu ya. Iya, sama anak-anak saya juga begitu. Saya bilang, ayo kita puasa yang benar tahun ini. Puasa yang benar gimana ya, katanya gitu kan. Ya, 1, nggak ada gorengan. Ya, gitu ya. Jadi
nggak ada glukosa, tidak ada daging binatang darat, kemudian tidak ada yang digoreng, Bapak Ibu. Satu lagi tidak ada sirup. Iya. Kopi boleh, tapi jangan pakai gula. Kopi boleh, jangan pakai gula. Nah, Bapak Ibu, saya tahu ini berat bagi kita semua, termasuk bagi saya ya. Tapi coba deh, tahun ini kita puasa dengan benar itu. Sebulan aja. Nanti setelah selesai puasa, silahkan buka pakai gorengan boleh, nggak ada masalah gitu ya. Setelah Lebaran gitu ya. Nah, demikian pula berarti nanti sajian berbuka puasa nih, ya panitia masjid ya, hindarkan gorengan. Iya. Iya, rebusan atau bakar-bakaran, Bapak Ibu. Bakaran. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai kurma, ya. Ini penting, Bapak Ibu. Karena kita banyak salah kaprah selama ini. Jadi kurma itu, Pak, yang kita tahu sekarang, kurma itu ada dua. Pertama namanya tamer. Tamer itu adalah kurma yang seperti kita tahu sekarang itu, yang sudah kering itu. Tamer. Kurma tamer itu sebetulnya glukosa, Bapak Ibu. Kurma yang kering itu. Nah, kurma tamer itu glukosa. Nah, kurma yang benar itu adalah kurma buah. Rutop. Gitu ya. Kemarin saya baru pulang umroh nih. Hari Kamis saya baru pulang umroh. Bawa jam umroh hari Kamis kemarin. Yang ikut salah satunya, mungkin beliau nonton juga ini, Pak Hari namanya. Nah, nggak kenal. Beliau itu penderita diabetes dan jantungnya sudah pasang ring 4 apa 5 gitu kalau saya nggak salah gitu. Sebelum berangkat diwanti-wanti betul sama istrinya, tolong jagain ya makannya dan segala macam. Nah, begitu kita ziarah di Madinah ke kebun kurma, kan ada kurma yang masih masih buah itu ya. Saya bilang, ini boleh dimakan, Pak, karena ini bukan glukosa, ini fruktosa. Boleh dimakan. Wah, senang beliau, makan yang banyak. Makan loh, lagi beberapa. Dan nggak terjadi apa-apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gula darahnya nggak meningkat. Nah, beda dengan kurma tamer. Kurma tamer itu yang sudah terkaramelisasi jadi gula, jadi glukosa. Glukosa begitu kita makan, apalagi dalam posisi puasa, 14 jam insulin kita tidak bekerja, pankreas kita tidak bekerja, tahu-tahu kita masukkan glukosa, wah itu bisa terjadi gagal jantung. Kenapa? Karena jantung dipaksa memompa darah lebih cepat oleh pankreas. Pankreas ingin memproduksi lebih banyak insulin. Akhirnya kolaps jantungnya. Apalagi kalau jantungnya sudah dipakai selama 60 tahun. Lebih gitu ya. Itu kan makin, kalau anak-anak muda belum berasa nih dia. Buka puasa pakai es teh manis, itu belum berasa. Tapi jangan, itu bahaya. Gitu ya. Lebih bagus dari muda sudah dijaga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gitu ya. Jadi, maaf nih, kurma tamer itu glukosa. Gula. Bagus, ganti saja pakai buah. Kalau nggak bisa dapat rutop, buah tropis lebih bagus. Buah kita yang ada di ini. Nah, belanja sama Pak Rifinal, nggak ada ya beliau ya. Wah, lagi umroh. Jeruk, semangka, itu bagus, Pak. Lebih bagus daripada kurma yang kering itu. Nah, kalau mau makan kurma yang kering itu kapan? Boleh setelah makan besar. Ya, jadi dessert itu boleh. Tapi kalau di awal langsung makan kurma dengan hadis Nabi, Nabi kalau buka pakai kurma. Jadi gini, Pak, kadang-kadang kita suka keliru membaca hadis itu. Hadis Nabi makan kurma 1, 3, 7 itu, zaman dulu itu tidak dikenal, kurma tamer itu nggak dikenal. Kurma itu ya buah itu. Tamer itu ada setelah kemudian disimpan beberapa lama, rupa-rupanya nggak basi ini kurma ini. Justru menjadi terkaramel. Nah, itulah yang kemudian
untuk kepentingan ekspor, dijual, bisa kemana-mana, bisa tahan lama karena dia tidak ada busuknya, tidak ada basinya. Nah, itulah yang sampai kepada kita. Glukosa, glukosa. Ya kita butuh juga glukosa itu, tapi bahaya kalau kemudian kita di awal buka puasa itu langsung glukosa. Itu. Nah, kalau kurma saja bahaya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi sirup. Wah, sirup itu luar biasa. Maaf ya, saya tidak ada kepentingan apa-apa dengan perusahaan sirup, gitu ya, tidak. Gak ada kepentingan apa-apa, tapi itu bahayanya luar biasa. Apalagi pakai es, waduh. Yang baik, yang benar apa? Yang bagus apa untuk buka puasa? Elektrolit, Bapak Ibu, yaitu apa? Air kelapa. Air kelapa pakai es silahkan, tapi jangan pakai sirup. Jangan pakai sirup, ya, murni aja begitu ya. Ada elektrolitnya, ada fruktosanya, bagus, Bapak Ibu, untuk badan kita. Yang mengganti cairan tubuh yang kering selama 14 jam itu. Nah, jadi kembali lagi, tidak makan gorengan, ya, tidak makan daging atau binatang darat, kemudian tidak makan glukosa, dan yang terakhir sirup, ya, sirup. Oh, maaf, bukan yang terakhir terigu maksud saya, salah, bukan sirup, tepung, ya. Tepung. Tidak makan tepung. Si Pak Hakim itu tidak makan tepung selama 4 bulan itu, Bapak Ibu. 2 bulan berturut-turut maksud saya. Gitu ya. Saya tahu jadi susah nih ya. Goreng tempe pakai tepung. Goreng tahu pakai tepung, ya kan? Apalagi bakwan isinya tepung semua gitu ya. Ya, jadi sudah tepung digoreng pula, itu bahaya sekali. Oke. Ya, masih lanjut ya. Jadi yang bagus apa? Dibakar atau direbus, dikukus. Nah, ikan bakar, ikan kukus, gitu ya. Atau tahu bagus, kedelai itu bagus. Tempe, ya. Kalau biasanya digoreng, sekarang mungkin dibakar, nggak apa-apa. Bahkan tempe itu bisa dimakan mentah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, karena dia sudah terfermentasi, tempe itu sehat lagi kalau dimakan mentah itu. Ya, atau dikukus bisa juga, tempe enak juga dikukus. Ya. Nah, jadi maksud saya, mari kita coba puasa dengan yang seperti ini supaya betul-betul dapat yang maksimal. Oh, sebentar, sedikit lagi, satu lagi Bapak Ibu. Waktu sahurnya juga makanannya diberikan oleh rumah sakit. Ya, apa makanannya waktu sahur itu? Kacang-kacangan, Bapak Ibu. Kacang hijau, jangan pakai gula. Kacang hijau jangan pakai santan juga ya, kacang hijau. Kacang merah, Bapak Ibu, itu ya. Kemudian kalau ada kacang Arab, bagus sekali, humus, itu ya. Kacang Arab itu direbus, kemudian di blender, dikasih minyak zaitun. Oh, itu enak sekali Bapak Ibu. Ya, itu jadi humus namanya. Itu enak sekali. Dimakan itu, dan pencernaan kita juga jadi bagus, Bapak Ibu. Nah, terus sayur-sayuran. Itulah yang terjadi kepada Pak Hakim itu, dan inilah yang penelitian di Baylor University di Houston, Texas. Oke? Kacang tanah juga, kacang tanah, tapi jangan digoreng. Kalau nggak digoreng, ya direbus. Peyek. Tenang aja Bapak Ibu, itu 1 bulan aja. Nanti setelah bulan Ramadan boleh makan kacang, makan ini, makan itu boleh, ya. Nanti belakangan boleh. Jadi berpuasa Ramadan adalah bonus istimewa untuk hidup kita. Itu mindset yang pertama, supaya mendapatkan keistimewaan, keajaiban Ramadan. Oke? Sekarang kita masuk yang kedua ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, menyempurnakan mindset kita terhadap satu lagi keajaiban Ramadan yang cuma ada di Ramadan, yakni malam Lailatul Qadar. Ini penting saya sampaikan sebelum masuk bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita banyak keliru terhadap kata-kata lebih baik daripada 1000 bulan itu. Ya.
Coba kita buka pelan-pelan. Sudut pandang kita terhadap Lailatul Qadar selama ini, saya pengen tanya dulu. Surat Al-Quran atau ayat Al-Quran tentang Lailatul Qadar yang mana Bapak Ibu? Surat Al-Qadar ya. Ini ya. Betul yang ini? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak selain ini? Di dalam Al-Quran tentang Lailatul Qadar. Coba kalau ada yang tahu dapat hadiah. Bukan, sarapan pagi. Nanti disediakan. Ya. Ada lagi nggak ayat tentang Lailatul Qadar Bapak Ibu? Nah, inilah yang selama ini jarang dibahas. Bahwa ayat Lailatul Qadar itu bukan cuma surah Al-Qadar. Bukan cuma surah ini, Bapak Ibu. Ada lagi, surah Ad-Dukhan, surah ke-44. Mulai dari ayat kedua sampai ayat ke-6. Ini juga bicara tentang Lailatul Qadar. Sehingga kalau tidak digabung pembahasannya, tidak utuh. Kita dapatnya selama ini, terus terang saya juga begitu dari dulu, dapatnya cuma ini. Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Akhirnya apa? Muncul semacam penjelasan, kalau di malam Lailatul Qadar itu, kamu baca Quran, itu berarti nanti akan dihitung lebih baik daripada 1000 bulan itu. Kira-kira kamu akan baca Quran dalam timbangan dapat 83 tahun. Gitu. Loh, itu betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi bukan hanya itu maksud lebih baik daripada 1000 bulan ini. Sehingga kalau mindsetnya begitu, mindsetnya kalau kita dapat Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, lagi baca Quran, berarti dicatatnya baca Quran 83 tahun. Akhirnya mental pedagang kita keluar. Mental pedagang apa? Ini malam ganjil apa bukan? Oh, ini bukan malam ganjil. Nggak usah, nggak dapat Lailatul Qadar. Nggak usah ngaji, nggak dapat Lailatul Qadar. Gitu ya. Ini malam ganjil. Oh iya, malam ganjil. Ada tanda-tandanya nggak? Coba lihat. Bulan begini nggak? Bulan begitu nggak? Itu mental pedagang, Bapak Ibu. Coba, padahal kalau NU dan Muhammadiyah beda. Mulai puasanya beda gitu ya. Ganjil semua jadinya. Iya kan? Kalau kita ngitungnya pakai ganjil-ganjilan begitu, bingung malaikatnya nanti. Ini ganjil apa genap? Ikutnya dari Muhammadiyah apa NU gitu kan? Gitu. Kenapa? Ini mental pedagang, Bapak Ibu. Mindset pedagang. Mindset pedagang itu kan begini, dengan modal sekecil-kecilnya dapat untung yang sebesar-besarnya. Kalau bisa cuma satu malam aja, yang mana yang Lailatul Qadar. Kalau nggak bisa ya oke, malam-malam ganjil aja deh yang Lailatul Qadar supaya dapat 83 tahun, kan begitu. Mindsetnya, cara berpikirnya. Loh, keliru sekali ini Bapak Ibu. Ini yang harus kita rubah sejak awal Ramadan ini, harus kita ubah. Supaya kita bisa dapat nanti betul-betul Lailatul Qadar itu. Malam Lailatul Qadar itu. Gitu ya. Nah, gimana ceritanya kalau surat Al-Qadar saya yakin Bapak Ibu sudah hafal ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkannya di malam Qadar. Menurunkan apa? Menurunkan Al-Qur'an, ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar, apa yang kamu tahu malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan ya, tapi lebih baik. Sampai sejauh mana lebih baiknya ini? Sampai tidak terhingga Bapak Ibu yang dirahmati. 1000 bulan ya. Nah, tapi harus digabung dengan ayat Lailatul Qadar juga di surat Ad-Dukhan, surat ke-44. Mulai dari ayat kedua, karena ayat ke-1-nya Hamim gitu ya, ayat keduanya. Kita perhatikan kalimatnya baik-baik supaya berubah mindset kita ya. Wal kitabil mubin, dan demi kitab Al-Qur'an yang menjelaskan. Tadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Qadar. Apa Al-Qur'an itu? Kitabim mubin, ayat yang menjelaskan. Mubin diambil dari kata bayan yang artinya penjelasan. Jadi kalau kita baca Quran tapi kita tidak jelas apa yang dia katakan, berarti fungsi Al-Quran itu belum sampai utuh kepada kita. Ini yang harus saya katakan di awal Ramadan. Ya. Wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa yang hu itu? Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Kitabim mubin. Bayan, penjelasan. Jadi maksud saya di awal ini mari kita set up waktu kita. Kalau mungkin tahun-tahun lalu kita baca aja tanpa
ada kepahamannya, kejar khatamnya 3 kali, 4 kali, itu bagus. Tapi sempurnakan sekarang dengan wal kitabil mubin. Alokasikan waktu, nanti kita akan sampai ke sini, tapi saya lompat dulu sebentar, nggak apa-apa. Nih Pak, alokasikan waktu yang membaca saja tidak tanpa ada kepahamannya, silahkan lanjutkan. Tapi jangan semuanya, itu sepertiga waktu aja. Nah, awas nih, jangan keliru juga Bapak Ibu, maaf, orang mengejar khatam, lagi ada ceramah taraweh misalkan, dia di ujung baca Quran. Karena mengejar khatam. Padahal yang dibaca tidak mengerti. Yang sedang dijelaskan oleh penceramah adalah penjelasan terhadap Al-Quran. Kata Allah tadi, Lailatul Qadar kitabim mubin, kitab yang menjelaskan. Begitu. Itu. Kenapa orang itu bisa salah begitu mindsetnya? Karena dia kejar setoran. Oh, dapat khatam 3 kali, dapat khatam 4 kali. Padahal maksudnya bukan itu, Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi baca saja tanpa paham, silahkan lanjutkan. Tapi itu hanya sepertiga saja dari waktu kita. Sepertiganya lagi apa? Tadabbur. Tadabbur, memahami isinya. Sebaiknya ada gurunya menjelaskan. Nah, itulah salah satunya, nanti mungkin ada ceramah taraweh, mungkin ada kultum taraweh dan lain sebagainya. Dengarkan. Atau kalau Bapak Ibu tetap mau baca Quran, jangan baca di situ. Keluar ruangan di tempat yang lain, silahkan. Baca Al-Quran tanpa paham, ya, silahkan. Gitu. Kadang-kadang ini harus saya katakan, ya, maaf ini Bapak Ibu, harus saya katakan. Mohon maaf kalau saya jadi nggak disukain, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca riwayat, Rasulullah menghatamkan Quran di dalam bulan Ramadan sekian kali. Para sahabat sekian kali. Para tabi'in sekian kali. Tabi'in sekian kali. Yang harus kita pahami adalah 2 hal. Mereka, beliau, Rasulullah dan para sahabat itu, khatamkan Quran itu dalam kondisi pertama. Mereka hafal 30 juz. Dan yang kedua, mereka paham isinya. Gitu. Sehingga dampaknya buat diri kita itu maksimal. Kenapa? Karena isinya berulang. Ya, melihat lagi kisah yang disampaikan Allah tentang Nabi Musa, melihat lagi bagaimana keraguan Nabi Ibrahim ketika ini, kemudian akhirnya jadi semangat lagi, melihat lagi keraguan Nabi Zakaria ketika beliau tidak punya anak, sampai akhirnya kemudian punya anak lagi. Itu masuk ke dalam diri kita. Kalau dikhatamkan beberapa kali dalam bulan Ramadan, masuk keyakinannya dalam diri kita. Maaf. Kita ketika membaca riwayat, oh Nabi dulu khatam 3 kali, 5 kali, 10 kali. Oh, para sahabat dulu khatam bahkan 1 hari 3 kali. Saya pengen khatam juga. Padahal kita tidak hafal dan tidak paham. Itu. Berarti tidak sama khatam kita dengan khatam mereka. Itu maksud saya. Itu. Oh, ini menit lagi. Oke. Jadi tidak sama khatam kita dengan khatam mereka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gitu ya, oke. Saya cepat ya. Ini waktunya tinggal 5 menit lagi. Jadi lanjut tadi, wal kitabil mubin, kitab yang menjelaskan, Bapak Ibu ya. Nah, pada ayat ketiganya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami menurunkannya di malam yang penuh barokah. Maksudnya malam Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin, kami memberi peringatan ya. Fiha, ya silakan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dan pada kitab itu kami jelaskan, kami farkun, furqan, kami bedakan, kami jelaskan seluruh urusan dengan penuh hikmah. Amrin hakim, dengan penuh hikmah. Seluruh urusan. Nah, jadi maksudnya adalah segala urusan hidup kita sudah ada penjelasannya di dalam Al-Quran, dan itu diturunkan dengan penuh hikmah di bulan Mubarakah tadi itu. Amrom min indina, urusan dari sisi kami. Inna kunna mursilin, kami menurunkan para rasul, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rahmatan min rabbika, pada ayat ke-6-nya, rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim, sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh dia adalah maha mendengar dan maha mengetahui, dan seterusnya. Jadi maksud saya ingin mengatakan dengan cepat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada fungsi Al-Quran yang mungkin selama ini kita lupakan dalam bulan Ramadan. Kalimatnya ya, 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
petunjuk bagi hidup manusia, penjelasan bagi petunjuk itu, dan juga furqan tadi pembeda. Yafriqu kullu amrin hakim. Tadi itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maksudnya apa? Maksudnya langsung aja mungkin saya biar cepat ya. Maksudnya Bapak Ibu, nih. Maksudnya sebelum mulai Ramadan ini, mari kita siapkan diri kita untuk memahami bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk hidup. Petunjuk hidup seperti apa? Dalam surat Al-Ahqaf dijelaskan, ya, itu nih bi kitab min qabli hadza au atharatin min ilmin, ada jejak ilmu pengetahuan yang pernah ditorehkan Al-Quran dia. Apa jejak ilmu pengetahuan itu? Nah, ini Bapak Ibu. Ya, ini dia. Handphone yang kita pakai sekarang, komputer yang kita pakai, itu hasil dari Al-Quran. Dari mana taunya? Karena pencipta rumus algoritma itu adalah seorang penghafal Quran. Yang beliau itu mengulang-ulang Al-Quran. Di bulan Ramadan mengulangnya lebih banyak lagi karena hafal dan faham tadi. Orang kalau hafal dan faham Quran, dia baca Quran, dia ulang Quran, dia khatam Quran sehari 2 kali, sehari 3 kali, masuk tuh. Angka 19, oh disebutkan di surat ini, disebutkan lagi angka 17 di sini, disebutkan lagi angka ini. Apa ya angka itu? Itu men-trigger pemikirannya. Kenapa? Karena paham dan hafal. Gitu. Begitu juga rumah sakit yang ada sekarang. Alat bedah bahkan yang kita pakai, yang dipakai oleh para dokter sampai hari ini itu ada yang masih betul-betul asli dari apa yang pernah digambarkan oleh Ibnu Sina. Bapak Ibu. Iya, beliau itu seorang ulama yang hafal Quran dari kecil. Orang kalau hafal Quran sehari minimal dia harus mengulang setidaknya 5 juz. Apalagi kalau bulan Ramadan. Nah, jadi masuklah itu semua dalam dirinya. Bagaimana proses terciptanya tubuh manusia dijelaskan dalam surat ini, dalam surat ini, dalam surat ini, dalam surat ini, digabung menjadi satu. Oh, jadinya begini. Bagaimana proses manusia ketika sakit, oh ada terjadi ini, ada terjadi ini, dan lain sebagainya. Itu dari Quran semua informasi itu, Bapak Ibu. Dari Quran. Nah, begitu juga, ini bukunya ya, buku Avicenna, ada di National Museum di London, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, buku ini. Dalam bahasa Arab, Fittib, dalam bahasa Inggris, The Canon of Medicine, Bapak Ibu. Demikian pula ada sekarang itu ya, seperti sabun, kemudian pasta gigi, minyak wangi yang kita pakai sekarang, itu berhutang kepada Al-Quran. Karena dituliskan kitabnya, bahkan kitabnya jelas dalam bahasa Arab, Ruh Al-Kimia. Kalimat kimia itu dari bahasa Arab, Bapak Ibu. Ruh Al-Kimia di kitabnya nih, Bapak Ibu. Ruh Al-Kimia. Ditulis oleh seorang ulama yang penghafal Quran, Abu Musa bin Jabir Ibnu Hayyan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, dari situ, dari Al-Quran yang dia hafal, yang dia paham itu, menyebutkan kata-kata, unzuru ila asmarihi iza asmara wa yan'i, lihatlah bunga itu ketika dia asmar itu mekar, memerah. Oh, berarti di situ ada sesuatu yang tidak ada ketika dia hijau, ya. Kemudian wangi dan lain sebagainya, itu dari Al-Quran, Bapak Ibu. Oke. Nah, begitu juga pesawat terbang yang kita pakai untuk terbang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Ini berhutang kepada seorang ulama penghafal Quran namanya Abbas Ibnu Firnas. Wajar saja kemudian beliau saat itu berpikir tentang terbang, karena Al-Quran menjelaskan angin itu dengan berbagai bahasa. Ada rih, ada tahwi bihir rih, ada hawa itu angin juga, Bapak Ibu, dan lain sebagainya. Kalau semua itu digabungkan, kita diajak berpikir, oh apa bedanya angin ini dengan angin ini ya? Apa bedanya caranya begini dan begini ya? Awan juga punya pembahasan kata-kata yang berbeda-beda dalam Al-Quran. Itu hanya bisa didapat ketika seseorang mengulang Al-Quran yang dia pahami, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah itu ya. Dan terakhir, tadi Al-Khwarizmi, ya, algoritma, Al-Jabbar, sampai hari ini masih namanya Al-Jabbar, gitu ya. Bahkan angka 0 itu yang kita pakai sekarang untuk memudahkan bilangan itu, Bapak Ibu, itu disempurnakan oleh Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan penghafal Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lewat hafalan Qurannya itulah dia, oh iya ini sebutnya di sini. Berapa kali ya? Oh di sini. Oh di sini. Oh di sana, di sana. Nah, dikumpulkan, diteliti, itulah hasilnya. Itulah atharatin min ilm. Inilah jejak ilmu pengetahuan dari Al-Quran. Maksud saya, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan itu adalah Al-Qurannya sendiri. Bukan malam itu terus kita cari supaya catatan kita jadi 1000 bulan. Bukan hanya itu.
Tapi kembali kepada Al-Quran akan membuat hidup kita lebih baik daripada 1000 bulan. Coba perhatikan kalau nggak ada pesawat. Ya kan? Itu kan isi Quran. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lebih baik daripada 83 tahun. Lebih cepat. Maksudnya. Jadi kembali kepada Al-Quran itu sendiri adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau pahala di sisi Allah, jangan diukur Bapak Ibu. Allah tuh mampu memberi pahala jauh lebih daripada 1000 bulan lebih itu mampu Allah, bisa. Jadi jangan kita jadi pedagang terhadap Lailatul Qadar, itu maksud saya. Gitu ya. Tapi dari awal ini kita set up agar interaksi kita dengan Al-Quran adalah interaksi yang seperti ini tadi. Ya, mana tadi? Nah, ini dia. Menganalisis, mentadabur, membaca, oke silahkan karena kita belum hafal, karena kita belum paham, membaca tanpa ngerti, silahkan. Tapi jangan hanya itu. Ada tadaburnya dan juga ada menganalisisnya. Intinya sederhana, ikut pengajian. Insya Allah Masjid Al-Ukhuwah banyak pengajian tentang itu, tentang tadabbur Al-Quran, tentang isi Al-Quran. Tinggal Bapak Ibu ikut saja, ya, hadir. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama pada ayat tadi, bagaimana Indonesia? Bapak Ibu, sebetulnya Ramadan ini adalah momentum tepat menurut saya. Jadi kalau saya melihat begini, situasi yang terjadi sekarang ini itu adalah tamparan buat saya. Kalau Bapak Ibu merasa tertampar juga bagus. Tamparan buat saya merasa belum mengajarkan Al-Quran dengan benar, dengan banyak. Saya merasa belum maksimal waktu dan diri saya untuk bisa mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Karena pemimpin itu adalah personifikasi dari umat. Personifikasi dari umat. Jadi kita berharap punya pemimpin yang soleh. Tapi kalau umatnya nggak soleh, nggak akan pernah kita dapat pemimpin yang soleh. Karena pemimpin itu adalah personifikasi dari umat. Jadi kalau sekarang terjadi, apa yang mungkin akan terjadi di Indonesia ini, itu artinya tamparan buat kita semua. Terutama buat para pengajar seperti saya, agar mencari lagi cara yang lebih baik, lebih banyak lagi bisa disampaikan, terutama kepada umat, kepada masyarakat yang ada di pelosok. Mereka-mereka yang mudah dibeli, pakai beras, pakai ini, pakai itu, Bapak Ibu yang dirahmati. Kenapa? Karena mereka nggak tahu. Mereka itu begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kasih beras 5 kilo sama dia, kalau dia tidak mencoblos Bapak Ibu, dia merasa bersalah, dia merasa berdosa. Itu saking hanifnya orang-orang di daerah itu. Saking dia tidak mau menyalahkan akad. Saya merasa berdosa, saya udah dikasih, lalu saya terima. Dia bilang nanti coblos saya ya harus saya coblos lah. Dia nggak mikir tentang masa depan, dia cuma mikir saking hanifnya, saking baiknya itu orang tuh begitu. Nah, modal baiknya itu sudah ada, tinggal kita jelaskan dengan benar kan gitu. Cuma gimana caranya sampai ke sana? Kan saya nggak mungkin datang ke sana fisik cuma satu begini. Nah, itulah butuhnya berjamaah, butuhnya sokongan orang lain, butuhnya jamaah, membuat alat ini, membuat alat itu, membuat ini, membuat itu supaya bisa sampai. Gitu. Nah, jadi kejahatan yang terorganisir itu akan lebih mudah menang melawan kebaikan yang tidak terorganisir. Tidak berjamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi maksud saya, Ramadan inilah sebetulnya momentum untuk kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan itu kepada kita berjamaah. Ya, berjamaah. Ya, berpegang teguh bersama-sama dalam tali Allah dan jangan berpecah belah. Berpecah belah nggak akan satu orang di sini, satu orang kuat di sini, satu orang itu nggak bisa jadi sapu lidi, cuma jadi lidi doang. Kalau lidinya nggak ngumpul, nggak diikat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak bisa dipakai untuk membersihkan kotoran sampah. Kalau lidinya cuma satu, cuma dua, harus berkumpul bersama-sama, diikat dengan baik, baru bersih. Bisa, halaman kita bisa kita bersihkan, rumah kita bisa kita bersihkan. Nah itu, jadi itu momentumnya menurut saya Ramadan ini. Ya. Yang kedua demikian untuk Pak Dayat. Yang kedua Pak Dar Sono tadi, betul sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. PR kita ini adalah menjelaskan kepada umat itu secara utuh. Ya maaf, ini harus saya sampaikan, sudah saatnya lah. Udah kita nggak usah
gak usah malu-malu lagi. Saya dulu belajar di pesantren, Bapak Ibu. Keluar pesantren itu saya mutung, gak mau lagi belajar agama. Saya menghafal Quran, saya menghafalkan kitab-kitab itu dihafalkan, Bapak Ibu. Ya ini dihafalkan. Terus habis keluar pesantren saya pikir nggak ada gunanya ini. Apa hubungannya sama hidup saya di belajar agama? Nggak ada gunanya. Akhirnya teman-teman saya banyak yang ke Libya melanjutkan. Saya pikir untuk apa saya melanjutkan ke sana? Ke Mesir, ke Madinah dan lain, untuk apa? Akhirnya saya kuliah transportasi udara, ya, bareng sama Bang Tommy tadi itu, ya, transportasi udara. Pikiran saya sederhana, saya bisa kerja, dapat duit dan bisa jalan-jalan, gitu. Baru kemudian disitulah saya mengerti satu hal yang selama ini tidak saya mengerti. Akhirnya banting setir, sampai saat ini ijazah belum pernah saya ambil dan masih di kampus. Gitu ya. Ya ini apa? Pelajaran agama itu selama ini cuma 2 saja yang diajarkan. Yakni what itu apa, dan how, bagaimana. Cuma itu aja. Ini apa? Ini sholat. Bagaimana caranya? Oh begini. Kalau kamu tidak sholat nanti begini. How-nya. Ini apa? Ini puasa. Bagaimana caranya? Oh begini. Oh tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Nanti kalau begini batal, kalau begitu batal. Ada satu yang tidak diajarkan, yang harusnya diajarkan, yakni why. Kenapa? Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran itu isinya 75% adalah menjelaskan kenapa itu. Dan ini satu lagi saya tambahkan sedikit. Perintah puasa Ramadan itu turun pada tahun kedua hijrah Nabi SAW, tepatnya di bulan Sya'ban, Bapak Ibu, di bulan kita seperti ini, di tahun kedua hijrah. Artinya apa? Beliau sudah menjadi Nabi selama 15 tahun. Beliau sudah mengajarkan iman selama 15 tahun. Turun kemudian ayat itu memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah 15 tahun diajarkan keimanan, terus dipanggil keimanannya itu untuk berpuasa. Itu Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya keimanan itulah yang harus lebih dulu kuat. Itu. Keimanan itu. Nah, inilah yang miss dari kita, yakni why-nya tadi. Apalagi kalau dengar dari Pak Darsono tadi, Baylor University rupanya adalah universitas Katolik, ya kan? Katolik Baptis, luar biasa. Mereka mengeluarkan penelitian yang seperti itu. Padahal itu tentang puasa Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, persis seperti puasa Ramadan. Nah, itu harusnya milik kita. Itulah keyakinan yang harus kita bangun, ilmu yakin gitu, kepada anak kita zaman sekarang, cucu kita yang zaman generasi berikutnya ini. Mereka harus gini, maaf ya. Ini mungkin nanti cocok untuk dipotong jadi dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa kita orang tua ini berhutang berhutang menjelaskan kenapa agama Anda itu Islam kepada anak-anak kita. Kita berhutang itu. Jangan sampai kita mati sebelum kita melunasi hutang itu. Jelaskan kepada anak Anda, kenapa Anda jadi Muslim. Kalau tidak, mereka akan terombang-ambing di masa depan, di dunia yang tidak tentu arah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, di dunia informasi yang sangat luar biasa ini. Di dunia di mana orang dibully, di mana sekarang ini sesama jenis itu boleh, sesama jenis itu wajar. Dunia itu akan semakin rusak ke depan. Nah, Anda berhutang untuk menjelaskan kepada anak cucu keturunan Anda kenapa Anda menjadi Muslim. Oke, demikian kira-kira untuk Pak Dar. Yang ketiga tadi pertanyaan Pak Eno mengenai bagaimana kalau perempuan yang haid, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama ibu-ibu, ya. Perempuan yang sedang haid, yang sedang menstruasi, itu sebetulnya mengalami siklus atau mengalami situasi yang sama seperti orang berpuasa dengan benar tadi. Yakni apa? Mengeluarkan sel-sel yang sudah tidak esensial, yang sudah tidak bagus. Ya, cuma caranya melalui cara yang itu. Nah, kalau ini melalui cara yang puasa. Oleh karenanya, ini harus saya jelaskan, beberapa mazhab itu sebetulnya berbeda tentang puasa di bulan Ramadan kepada perempuan. Nah, ini pentingnya menjelaskan fikih itu bukan hanya satu mazhab. Ya. Pertama,
Ada mazhab yang menjelaskan bahwa haid seorang perempuan itu hanya menghalangi mereka dari sholat 5 waktu. Sholat maksud saya. Dari sholat. Tapi tidak menghalangi mereka dari berpuasa Ramadan. Jadi silahkan ibu-ibu puasa Ramadan walaupun tidak sholat. Anak putri kita puasa Ramadan walaupun tidak sholat. Dapat dua kelebihannya atau bonusnya. Yakni mengeluarkan sel dari cara seorang perempuan dan tetap berpuasa, sel di dalam tubuhnya tetap tadi autofaginya tetap ada. Itu mazhab ada yang seperti itu. Jadi jangan kita batasi hanya satu saja, jangan. Gitu. Yang kedua, ada mazhab lagi yang mengatakan tidak puasa, tapi kalau bersih di tengah hari, umpamanya jam 10 pagi bersih. Tadi subuh belum sholat karena belum bersih. Jam 10 zuhur sudah sholat. Nah, mulai puasa langsung. Jangan tunggu sampai hari besoknya. Itu ya. Walaupun puasa yang setengah hari tadi itu harus dibayarkan nantinya, digantikan. Ya. Nah, itu. Baru kemudian mazhab yang terakhir yang banyak kita pakai adalah kalau lagi sedang haid tidak berpuasa, seperti juga tidak sholat. Nah, nanti sampai kapan? Sampai puasa berikutnya. Nah, itu ada memang mazhab yang seperti itu, yakni mazhab Imam Syafi'i. Tapi boleh kita mengambil mazhab yang lain. Gak ada masalah Bapak Ibu. Nah, demi kemudian kita mendapatkan hasil yang terbaik untuk diri kita, terutama untuk ibu-ibu. Ya. Jadi puasa boleh walaupun sedang datang bulan, sedang menstruasi boleh. Nah, atau kalau tidak, begitu bersih langsung puasa, walaupun di tengah hari. Ya, walaupun nanti puasanya diganti di hari yang lain. Ya. Demikian Pak kira-kira. Ya. Itu kita buka sesi tanya jawab untuk ibu-ibu atau apa? Sekiranya ada yang mau bertanya.